Melanjutkan program transformasi digital di sektor pendidikan, Direktorat Jenderal Aptika melalui Direktorat Jenderal Ekonomi Digital mendorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan teknologi digital. Saya melihatnya gini, tadi learning loss selama pandemi, ini tantangan. Jadi bagaimana secepatnya melakukan recovery yang hilang tadi bisa cepat dikejar. Ini tantangan sendiri dan semoga teknologi digital bisa menjawab tantangan mempercepat transformasi digital di sektor-sektor prioritas. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Karena itu kami ingin mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek untuk bisa membantu mempercepat mereka melakukan transformasi digital. Salah satunya adalah dimulai dari melalui peningkatan kapasitas dari guru dan tenaga pendidikan. Dan apa yang kita lakukan adalah mendorong mereka mampu menciptakan konten-konten video yang bermanfaat, yang bisa membantu mempercepat proses belajar mengajar. Tahun ini, rangkaian program dimulai dengan kick-off transformasi digital sektor pendidikan yang diselenggarakan pada 24 hingga 25 Mei 2022 di Bali. Ekonomi digital itu kami ada adopsi teknologi digital di 6 sektor. Yang pertama adalah pertanian, maritim, kemudian di logistik, pariwisata, kesehatan, dan yang hari ini adalah pendidikan. Jadi kami meningkatkan tingkat adopsi teknologi di seluruh sektor ini. Dalam hal pendidikan kita coba membawa tren-tren teknologi terbaru yang bisa diaplikasikan di kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti itu. Nah, untuk hari ini adalah sebagai opening untuk rangkaian kegiatan di 2022. Untuk kegiatannya sendiri sudah kami laksanakan dari 2021. 4 kawasan ini yang totalnya itu 65 kawasan, tetapi sesuai dengan target kita sampai 2024 itu kita 70% dari 65 kawasan itu, sekitar 45 kawasan. Kenapa pemilihannya Bali sendiri adalah salah satu daerah di Bali ini masuk di kawasan industri kecil menengah, yaitu di Tabanan. Dihadiri oleh 100 guru dari Provinsi Bali dan stakeholder terkait, kegiatan ini dalam rangka menyiapkan para tenaga kependidikan secara SDM untuk bisa membuat konten-konten menarik menggunakan teknologi digital sebagai sarana penunjang proses pembelajaran. Kami kemarin dengan teman-teman di Kemendikbudristek rangkaian kegiatan ini dalam rangka mendukung platform Merdeka Mengajar. Pelatihan kita itu yang akan kita laksanakan itu dalam rangka menyiapkan guru-guru ini secara SDM untuk bisa nantinya membuat konten-konten menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk di-upload di platform Merdeka Mengajar. Selain berkolaborasi dengan Kemendikbudristek sebagai leading sektor, kegiatan ini turut mendapatkan dukungan dari pihak terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi, Dinas Kominfo setempat, Balai Guru Penggerak, serta startup digital sektor pendidikan. Kami di Dinas Kominfo Provinsi Bali, ya, sesuai dengan arahan pimpinan, ya, artinya kami punya tugas untuk mentransformasi yang selama ini dilakukan secara konvensional menuju ke arah digital. Nah, terkait dengan di bidang pendidikan, kami selama ini sejak tahun 2018, sejak tahun 2018 itu kami telah memasang yang namanya WiFi, WiFi di sekolah-sekolah khususnya sesuai dengan bidang kami di provinsi, yaitu di tanggung jawab kami di SMA, SMK, dan SLB. Itu kita pasang semua titik ada seluruh Bali, dan sekarang semakin tahun kan semakin berkembang jumlah sekolahnya juga. Saat ini rasanya kami sudah memasang sekitar 153 titik untuk SMA. Sedangkan secara keseluruhan di Provinsi Bali kami memasang itu sebanyak 1.834 titik, termasuk di desa. Jadinya orang pendidikan tidak hanya di sekolah, di rumah pun mereka sore di mana di rumahnya mereka bisa menggunakan wifi gratis itu di desanya, di balai desa maupun di tempat-tempat yang kami pasang itu. Itu sangat mendukung terkait dengan hal tersebut. Nah, tentunya kami di Kominfo tetap akan mendukung di sektor pendidikan karena terkait dengan kontennya, dengan konten apa yang akan dibangun adalah teman-teman pendidikan yang tahu. Kami akan siap membantu. Yang penting teman-teman di Dinas Pendidikan itu memberikan bagaimana proses bisnis yang ingin dibangun sehingga kami menerjemahkan ke dalam bahasa aplikasi sehingga kita bisa tetap sesuai dengan keinginan yang
diinginkan oleh teman-teman Dinas Pendidikan. Peran startup untuk mengarahkan transformasi digital ya, bekerjasama dengan pemerintah juga. Jadi kalau ditanya peran serta startup untuk mendukung transformasi pendidikan adalah kalau kita mau melihat inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh anak-anak bangsa, ya startup ini adalah institusi yang bisa memperkenalkan inovasi-inovasi ini ke masyarakat. Sejak pandemi COVID-19, guru-guru di Provinsi Bali merasa terbantu dengan adanya platform digital sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar. Kebetulan saya mengajar simulasi dan komunikasi digital. Selama musim pandemi ini kami sangat terbantu sekali dengan adanya perangkat teknologi pembelajaran digital ya. Dan kami pun sekarang terus menggunakan itu karena banyak kemudahan yang bisa diberikan. Untuk adanya perkembangan dari transformasi digital di era sekarang ini, kami sebagai guru sangatlah terbantu dalam proses belajar mengajar. Mengapa seperti itu? Karena di dalam platform-platform yang tersedia di Indonesia banyak sekali yang bisa kami gunakan sebagai media pembelajaran, kemudian juga sebagai alat pembelajaran, sehingga kami tidak terlalu banyak untuk membuat media-media yang baru. Tetapi kalau dari segi kendalanya tentunya tidak semua siswa kami itu bisa mengakses platform-platform mungkin platform tertentu. Tetapi dengan kendala tersebut kami berupaya semaksimal mungkin menggunakan platform lain yang bisa kami gunakan dan bisa digunakan oleh siswa kami.